Pembukaan penerbangan internasional ke Bali pada pekan ini diharapkan mampu memulihkan ekonomi secara bertahap yang masih jauh di bawah pra-pandemi. Namun, pembukaan harus tetap dilakukan secara hati-hati sekali. Untuk memastikan tidak terjadinya peningkatan kasus di Bali, pemerintah memperketat syarat sebelum keberangkatan hingga on-arrival requirement syarat kedatangan. Persyaratan sebelum keberangkatan ke Bali, pelaku perjalanan harus berasal dari negara level 1 dan 2 dengan positif rate di bawah 5%. Kedua, hasil negatif tes RT-PCR yang sampelnya diambil maksimum 3 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan. Ketiga, bukti vaksinasi lengkap dengan dosis kedua dilakukan setidaknya 14 hari sebelum keberangkatan dan ditulis dalam bahasa Inggris selain bahasa negara asal. Singapura belum termasuk karena mungkin belum memenuhi persyaratan atau standar level 1, level 2 sesuai dengan WHO. Nah, yang kedua tadi mengenai orang Indonesia yang datang, tentu yang berlakunya ya tetap 5 hari. Nah, kenapa 5 hari? Karena kami hitung masa inkubasi itu 4,8 hari. Jadi maksimum itu sudah turun di bawah 4% probability penularannya. Jadi saya kira risikonya makin rendah karena tingkat imunitas kita juga bertambah sejalan dengan jumlah yang divaksin tambah dan juga jumlah lansia yang divaksin juga. Sementara di kedatangan, pelaku perjalanan mengisi e-hack via aplikasi Peduli Lindungi, melaksanakan tes RT-PCR pada saat kedatangan dengan bawa sendiri. Pelaku perjalanan dapat menunggu hasil di akomodasi yang sudah direservasi. Jika hasil negatif, pelaku perjalanan dapat melakukan karantina di tempat karantina yang sudah direservasi selama 5 hari dan lalu melakukan PCR pada hari keempat malam hari. Jika negatif, maka pada hari kelima bisa keluar dari karantina. Dengan adanya kebijakan karantina 5 hari ini, artinya pemerintah memangkas waktu karantina sebab dalam aturan sebelumnya masa karantina mencapai 8 hari. Dia Dewi Bali Pos melaporkan.